Oke, ya. Sudah berdoa, thank you Chelsea. Kemudian kita bakal, nah nih, ya selalu ada sosialisasi tentang new normal ya. Jadi kalian sudah pakai masker, sudah good. Kemudian bawa hand sanitizer, yang bawa hand sanitizer siapa? Angkat tangan. Oke, bagus. Kemudian yang membawa alat makan sendiri, angkat tangan. Alat makan sendiri, oke ya. Kemudian yang membawa topi face shield nggak ada ya, nggak ada. Apa ada di sini mau face shield? Nggak ada ya. Nah kemudian tisu basah, tisu basah, tisu basah. Waduh dua, nggak usah malu, nggak apa-apa ya. Tisu basah. Ya, jadi tisu basah itu bukan identik sama anak-anak atau orang yang lebay, enggak ya. Lebay pengen ditisu-tisu mukanya ya kan, tangannya pengen hygiene, enggak. Itu udah gaya hidup baru. Kemudian ada alat ibadah pribadi, ada yang bawa? Enggak ya, karena kita cuma apa di sekolah sebelum duhur ya. Ya enggak? Ya kan? Oke, ya. Kita langsung saja next. Nah, semoga Bapak yang udah tahu gimana ya. Orang yang tanya nih. Di antara kalian yang tahu di mana hati kalian, tunjukkan hati kalian, hati. Oke. Rifki, di mana hati kamu Rifki? Coba berdiri. Di mana hatimu? Katanya di dada. Dada. Iya, dada. Oke, Rifki dada ya. Go next. Yang lain? Ya, Chelsea, silakan Chelsea. Di mana hatimu? Berdiri. Oke, di perut ya, perut atas ya. Iya, oke, thank you. Nah, ya, buat kalian yang mungkin ini ya apa namanya sebuah latah ya, kesalahan gitu. Jadi kalau kalian sebut hati, ya hati secara zohir ya Rifki ya, zohir itu apa? Fisik ya. Hati itu ada di bawah dada, rongga dada ya. Coba Bapak pengen Aji berdiri, coba Aji berdiri. Iya. Coba tunjukkan hati di mana? Lebih ke atas, di bawah rongga dada, Nah, iya di situ. Oke ya. Terus kemudian kalau itu hati, terus yang biasa salah sebut hati itu di dada, apa itu berarti? Detak ya, detak itu detak apa itu? Detak jantung ya. Makanya kalau dulu zaman Bapak SMP ada band namanya Lila ya, jantung hatiku ya kan. Terus berdetak jantung hatiku. Padahal yang berdetak itu cuma jantung, hati berdetak nggak? Enggak, hati tetap diam ya kan, walaupun dia melakukan fungsinya tapi dia diam, tidak berdetak. Oke. Jantung berdetak. Nah, kalau jantung gimana? Coba Rizky, jantung gimana Rizky? Iya, jantung ada di dada sebelah kiri dikit ya. Dada itu jantung. Ya, kalau kalian pegang detak ya. Nah, itu adalah jantung. Oke, kemudian ini adalah peta konsep ya, peta konsep yang bakal kita pelajari. Coba kita bakal nambah nih, kemarin kayaknya cuma jantung doang ya. Insya Allah hari ini kita bakal belajar nambah apa Pak? Nambah ada kita bakal belajar jantung ya, jelas. Tapi nanti kita pertama bakal belajar yang namanya darah dulu. Ya. Ini pertama kita pelajari darah. Kemudian setelah darah ada pembuluh darah. Ya. Terus kemudian terakhir jantung. Ya. Kalian kan kemarin ingat ya, kalau pernah belajar belum sih tentang hierarki atau apa tuh sistem hierarki atau sistem organisasi makhluk hidup? Masih ingat nggak? Sistem organisasi makhluk hidup. Paling kecil apa paling kecil? Iya, oke, benar ya. Thank you Chelsea ya. Paling kecil itu adalah sel. Kan sel. Satu cuma satu doang ya. Satu atau nanti ada yang multiseluler ya, ada yang beberapa ya. Ada yang cuma satu, ada dua kayak kita gitu ya.
Ya, sel ini sel uniselular, ini ada multiselular ya. Kemudian sel akan berkumpul menjadi jaringan. Kami ngomong. Oke, Juan, good ya, jaringan. Jaringan atau kalau di bahasa Inggris namanya tissue. Ya. Tissue. Makanya sebenarnya tisu yang kalian pakai itu dari kata jaringan sebenarnya, kumpulan apa namanya, kumpulan sel-sel kayu kan. Itu kan dari kayu. Kalau kalian pakai tisu kebanyakan, berarti kalian tuh bayangin nanti beberapa pohon, banyak pohon yang bakal ditebang gitu. Ya. Makanya ada gerakan di Eropa sana yang apa namanya kampanyenya anti tisu, kita nggak pakai tisu. Makanya tisu di Eropa sebenarnya penjualannya turun kecil agar pohon-pohon di sana tidak ditebang gitu. Itu gerakan Eropa. Kita kan masih tisu pakai aja, ingus dipakai ingus pakai tisu ya. Tapi kadang-kadang cuman di sini jerawatnya kecolek dikit, tisunya berapa itu? Ya, mungkin kalian yang pernah ketahuan ya, Pak Aji ya. Nah, kemudian setelah jaringan tisu menjadi organ. Nggak apa-apa, beda aja ya, organ. Ya, organ ini kalau kalian, organ apa sih organ? Organ tunggal kan? Bukan ya. Kalau organ tunggal itu musik ya, orang-orang pada main musik tuh, dangdutan atau mungkin main apa dangdut atau keroncong ya, itu organ tunggal ya. Nah tapi kalau organ di IPA ya, itu berarti kumpulan jaringan. Contohnya apa di sini ya, kalian bisa sebut organ. Hati contohnya, hati ya. Apalagi contoh ya, example. Hati, terus jantung, terus paru-paru, oke, good, terus otak, oke. Dan contoh ya, masih banyak lagi. Kalian sebut kulit pun ini organ loh. Kulit adalah organ terbesar ya bahasanya ya. Kenapa? Karena dari ujung kepala sampai ujung kaki semua ada kulit nggak? Iya, ya. Kulit itu adalah organ. Nah, ini contoh organ. Organ akan menyusun sebuah yang namanya sistem organ. Ya. Nah, inilah yang kita pelajari ya. Inilah yang kita pelajari, sistem organ ini, organ ya. Salah satunya adalah sistem organ dari sistem peredaran darah. Bentar. Nah, Bapak tanya, kalau misalkan sistem organnya adalah sistem peredaran darah, organnya apa aja? Karena jadi kan sistem itu terbentuk dari organ-organ. Sekarang sistem peredaran darah, organnya apa aja? Jantung, terus paru-paru no. Paru-paru itu masuk ke sistem pernafasan. Ini darah, ya kan, dan pembuluh darah. Ini organ-organnya, ya. Paham ya? Jadi pola pikirnya adalah ada ininya ya ternyata. sorry ya. Ini harusnya nih dipindah nih ke bawah ya. Untuk aja ya. Oke, maaf ya. Coba kurang pengalaman ya. Oke, yuk. Di sini adalah ini sistem organnya ya, sistem organnya ya. Sistem organ. Ya, organ. Nah, oke. Terdiri dari organ-organnya pembuluh darah, ya, organ darah, ya kan, dan organ jantung. Oke, oke ya, paham ya? Karena darah nanti juga ada sel darah merah, sel darah putih, itu berarti adalah sel, ya. Nah kemudian nanti ada pembuluh darah, ada pembuluh darah, ada bakteri, bakteri itu jenis-jenisnya, ya. Paham sampai ini ya? Ada yang mau tanyain? Mungkin ada yang bingung? Kita bakal belajar sistem organ. Sistem apa? Organ, yaitu sistem peredaran darah. Ya. Oke, good. Jadi paham dulu konsepnya ya. Oke, kemudian next. Jawab dulu ya ini ya. Yang di rumah paham ya? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, oke. Thank you. Kita hapus dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran tambahan nih, kita bakal belajar yang mengenai fungsi darah, ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi macam-macam
pembuluh darah. Ayo tadi yang udah baca pembuluh darah bagi jadi berapa? 3. Good. Apanya nanti ya. Kemudian yang ketiga mendeskripsikan fungsi jantung dan mekanisme peredaran darah. Oke, simak video ini. Aduh, udah nonton nih kayaknya ya. Oke, Bapak cepetin aja ya. Nah, ini adalah proses di mana seorang anak ya dia jatuh dan berdarah, ya kan? Prosesnya kayak gimana? Udah nonton ya kemarin ya. Yuk, kita jawab. Ini pertanyaannya baru dan Bapak harap ada jawaban yang fresh dari kalian. Bapak pengen nanya yang di rumah deh. Pernah gak nih kalian yang di rumah mengalami luka seperti anak tersebut? Pernah. Siapa itu? Amel ya? Nah, Pak. Wow, siapa itu? Musli pernah, Amel pernah. Oke, Musli dan Amel pernah jatuh bersama ya. Oh, bersama apa enggak? Enggak ya? Beda ya? Enggak pernah bareng-bareng jatuh ya? Oke, itu Bapak hapus. Ya. Oke, thank you Musli dan Amel. Kemudian yang di sini Bapak tanya nih, benar atau salah darah yang keluar tersebut segera mengering dengan sendirinya? Ya, oke, iya benar ya. Bapak pengen nanya jujur, yang di rumah atau yang di sini? Ada yang terluka terus mengeringnya lama, ada di sini? Terluka, darahnya ngeringnya lama. Pernah ada? Jandra, terus apa lagi? Sama, kamu. Oh, oke ya. Yang di rumah ada nggak? Terluka, darahnya mengeringnya lama. Halo, yang di rumah? Pernah nggak? Halo? Halo? Oh, Amel katanya jempol pernah ya. Nih, ini Pak, pernah, sebenarnya. Pak. Oh belum, jangan pernah ya, karena ini termasuk ini ya kelainan namanya hemofili. Kalau lama ya, kalau lama kering ada penyakit yang namanya hemofili. Hemofilia. Di situ darah suka mengering, ya, karena ada kelainan dan ini bahaya loh. Dan ini perlu kalian periksa nanti. Ya, ini Bapak saran aja periksa lah kalau kalian pengen cek apakah saya hemofilia apa enggak. Ya. Contoh kalau kalian tahu pemain bola namanya Ricardo Kakak, tahu Kakak? Ya kita sembilan. Itu pengidap hemofili. Hemofili nurun. Dan kalau dia ke cewek, yang ke cewek nih nanti kalau lagi proses menstruasi kalian tahu ya. Yang cowok mungkin belum pernah ya. Yang cewek udah ya. Udah ya. Udah menstruasi ya, udah menstruasi udah gede ya. Itu kalau orang yang mengidap, wanita yang mengidap hemofili, waktu menstruasi nggak berhenti. Makanya perempuan yang mengidap hemofili dia mati saat meninggal ya, mati emang hewan ya. Meninggal saat beranjak remaja. Ya. Itu beneran ada emang. Dan itu menurun ya. Jadi buat kita ya, kalau yang biasanya kalau orang-orang tajir gitu ya mau nikahin anaknya, dicek dulu kesehatannya, kamu sakit apa, punya turunan apa, diabetes atau hemofili enggak gitu. Kalau hemofili biasanya, waduh nanti kalau punya keturunan cewek, ya kan, nanti bisa nurun dan mati meninggal saat remaja gitu ya. Makanya kalau kalian ya alhamdulillah sehat ya, puji syukur sehat semua, nggak ada hemofili, luka atau menstruasi tetap berhenti gitu ya. Kemudian jelaskan argumen kamu mengapa tubuh kita mengalir darah dari kepala hingga ujung kaki. Coba yang di rumah apa alasannya coba? Kenapa tubuh kita mengalir darah dari kepala hingga ujung kaki? Ayo, yang di rumah, halo? Halo yang di rumah? Halo, Pak. Iya, kenapa tubuh kita mengalir darah dari ujung kepala sampai ujung kaki? Karena adanya sistem peredaran darah. Oke, ini jawaban kemarin ya. Iya, benar.
karena adanya sistem peredaran darah ya. Oke, adanya sistem peredaran darah. Bapak kalau kemarin udah jelasin peredaran ya darah. Oke. Kalau Bapak kemarin jelasin emang kita tuh kalau nggak ada sistem peredaran darah tuh berhenti, nggak ngalir, menggumpal. Kalian pernah melihat darah menggumpal nggak dalam tubuh kalian? Belum pernah. Kalau ada luka, wah, lebam warna biru, ungu, nah itu darah yang berhenti dan menggumpal. Pernah? Nah, lihat, nah itu ya, contohnya itu ya. Terus bahayanya biasanya kalau menggumpal ya kan, dia disuntik ada suntikan yang dia bikin darahnya itu larut. Ya, kalau gumpalan gede, kalau kecil ya biasanya cuma biasa aja, biarin nanti hilang sendiri gitu. Tapi kalau udah kadung gede, itu bahaya buat tubuh kita. Ya, nanti bisa pokoknya banyak penyakit yang inilah. Karena darah itu harus ngalir. Ya, kalau udah menggumpal, disuntik apa istilahnya suntikan apa itu ya? Tapi dia darahnya encer lagi. Oke, yuk kita hilangkan ini dulu. Kita kecilin, terus habis itu kita hilangkan, ya. Nah, kita bakal belajar darah, pembuluh darah, jantung. Kalau misalnya ada waktu, kita belajar tentang peredaran darah ini ya. Ada ya 3 komponen utama dulu, darah, pembuluh darah, jantung ya, yang utama. Pokoknya udah nyatet ini. Udah generasi ya, kalau Bapak dulu suka nyatet. Apa nih kita belajar apa? Darah, pembuluh darah, jantung yang utama ya. Kelihatan kan ya, yang belakang kelihatan? Salma kelihatan? Oke. Nah, kita coba lihat di sini ada yang namanya fungsi darah. Coba bacakan dari paling depan agak. Mengedarkan itu harusnya ya. Untuk luka. Oke, thank you agak. Oke, yuk. Di sini ada yang ngerasa nggak tubuhnya panas, ngerasa sumuk? Ini sumuk ya? Ya nggak? Kalau kita nggak ada darah tuh ibarat kayak oli kalau bahasa mekaniknya ya. Tahu ada motor, mobil, kan ada olinya. Ya nggak? Kalau kita nggak pernah ganti oli, mesin tuh bakal panas dan bakal ada clog atau rusak ya. Jadi antar komponennya itu dia kegempet gitu dan berhenti dan bisa macet, bahkan ada yang rusak patah dan lain-lain di dalam ya. Termasuk tubuh kita. Tubuh kita tuh butuh namanya oli bahasa pada kutipnya ya. Jadi kalau panas di kepala nanti ada darah di situ, dialirkan dan nanti harus didistribusikan ke semuanya. Kalau panas kepala gimana sih Pak? Kalau kalian mikir berat, kalau mikir berat, mau ada pikiran tuh, stres tuh. Itu kerja otak tuh bakal panas kayak komputer. Komputer tuh kalau dia kerjanya banyak, CPU-nya panas, RAM-nya panas, ya enggak. Kalau kalian main game, biasanya VGA untuk di layar tuh juga panas. Gitu. Dan tubuh kita sama kayak gitu. Bukan, komputer yang sama kayak tubuh kita. Kalau tubuh kita kan jelas ciptaan Tuhan yang sempurna ya. Terus habis itu otak panas harus ada darah yang mengalirkan suhu ke semua tubuh. Ya, kemudian yang kedua, ini mengangkut bahan metabolisme seperti O2. O2 itu apa? O2 apa O2? Oksigen ya. O2 nih loh, O2 ini ya. Ini adalah oksigen. Ya, kenapa oksigen penting buat kita? Bernafas kita mengambil oksigen. Nah, oksigennya kenapa? Kok penting? Ayo. Untuk apa? Hah? Pola jantung. Olah sama jantung sebenarnya ya itu bisa, tapi lebih jelasnya semuanya. Tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ada yang namanya tadi bagian paling sel dalam tubuh bagian paling kecil dalam tubuh adalah sel. Sel kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu butuh namanya pembakaran. Kalian terbelajar di SMA kayaknya ya. Pembakaran apa sih Pak?
kita tuh sebenarnya tubuh tuh paling utama menghasilkan energi, bahan bakunya adalah gula, glukosa. Makanya kita kalau banyak makan manis, ya kan kita makin berenergi. Kalau kalian letoy, lemes, lesu, ya makanya adalah minyak goreng cara kalian minum, ya nggak bakal ada energi yang bisa ini. Ya kan ada yang minyak goreng bisa diminum ya, sampo minyak goreng yang bisa diminum. Ya. Nah atau mungkin kalian justru meminum susu tinggi protein yang nggak ada gulanya sama sekali. Kalau kalian lemas minum susu tinggi protein, ya nggak bakal kalian bisa berenergi karena yang dibutuhkan tubuh kita adalah gula. Nah gula itu ibarat kayak pabrik. Jadi tubuh kita ini kayak pabrik nih, mau menghasilkan energi, ya. Bahan bakunya adalah gula. Gula itu nggak serta merta kita makan menjadi energi, enggak. Butuh namanya proses pembakaran. Kalian pasti suka kalau yang membakar. Bahan bakunya kan selain ada api, ada oh iya bensin oke. Bensin, api sama udara yang utama adalah apa? Kalian pernah ya oksigen. Makanya kalau ada api kecil, kalian semprot sama gas oksigen, dia makin gede. Pernah nggak nyobain itu? Pernah kan? Ya, jadi kalau ada lilin ditutup sama gelas, bakal apa? Mati karena oksigennya habis dalam gelas. Ya, di luar angkasa nggak ada api kecuali matahari. Karena matahari itu bahan bakarnya itu bukan ini ya, bukan bensin, bukan. Dia nuklir. Kalau matahari itu adalah reaksi nuklir terbesar di alam semesta. Nggak cuma matahari ya, ada Centauri, ada Alpha Tauri, ya kan? Ada bintang apa lagi yang di luar angkasa banyak ya, itu bintang-bintang yang kalian lihat malam-malam itu adalah matahari semua. Mataharinya mereka ya. Kalau matahari atau sun itu tempat kita di galaksi kita. Ya, nah balik lagi, tubuh kita itu butuh pembakaran, butuh oksigen. Makanya pentingnya oksigen buat tubuh kita adalah untuk pembakaran dalam tubuh kita. Kita ini kayak mesin loh sebenarnya, bukan? Ya kita mesin lah, ibarat mesin makhluk hidup lah ya. Kita makhluk hidup seperti mesin. Ya jadi di tiap tubuh kita ini butuh ada pembakaran. Ya kita butuh oksigen. Ya oksigen ini yang kita ambil buat dibakar biar kita bisa bergerak beraktivitas. Ya setelah dibakar pasti ada hasilnya, hasil sisanya adalah CO2. Makanya Bapak kemarin sempat ngingetin nih. Ini baru iya. Ya, biar kelihatan Bapak ya. Kelihatan nggak? Oh, sorry. Oke ya, jadi apa namanya? Kalau kita misalkan gini deh, kita bakar sampah plastik, kan ada oksigen yang dipakai, ada bahan bakarnya plastik, ada api. Sisanya kan ada gas-gas yang itu kan, yang kalian bakar yang warna hitam kadang-kadang ya nggak? Nah sama dalam tubuh kita juga kayak gitu, sel-sel kita ini lagi bakar gula, ya kan? Semua sel-sel nih bakar gula, jadi tenaga. Bahan bakarnya apa? Bahan selain gulanya ada oksigen. Ya. Nah, sisanya adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, CO2 ini ya yang harus kita buang. Ya. Kalau kita tahan CO2 dalam tubuh kita akan keracunan karbon dioksida. Paham kan ini ya? Kenapa pentingnya O2? Terus kemudian zat-zat sisa makanan zat-zat makanan sisa metabolisme di sini contohnya adalah kok kebawa banget sih ya, contohnya adalah tadi karbon dioksida ya. Kemudian fungsi darah membunuh kuman atau kekebalan. Kalian pernah terluka? Jangan terluka hatinya ya, terluka fisik berdarah ya kan, kemudian nggak sengaja kemasukan tanah atau pasir, pernah kalian bolang gitu ya. Nah terus tiba-tiba ada nanah itu sebenarnya mekanisme tubuh yang normal ya, karena ada kuman di situ, kemudian darah itu melawan kuman, taruh ya, dan kuman atau bakteri yang mati ya menjadi tadi cairan nanah itu. Jadi kalau bisa dibersihin ya, karena itu kotoran.
Ya, kotoran, oke. Nah, kemudian mengedarkan hormon. Hormon ini yang bikin kita bahagia, senang, sedih, ya. Nah, itu adalah hormon. Ya, mungkin Juan suka sama lawan jenis, ya itu juga hormon. Ya, pokoknya perasaan senang sedih dengannya itu ada hormon ya. Dan hormon pertumbuhan juga. Yang kok udah tinggi banget nih, ya ada anak tinggi banget itu gennya memang genetiknya hormonnya ada gitu. Tapi kalau yang pendek ini santai aja nggak usah sedih. Makanya Lionel Messi, kalian tahu Lionel Messi? Dia tuh pendek sebenarnya, tapi ada suntik hormon, hormon peninggi. Kalian mau suntik hormon? Ya harganya mahal ya. Suntik hormon akhirnya tinggi, gitu. Ada juga suntik hormon yang apa namanya numbuhin jenggot, numbuhin apa namanya rambut-rambut di tubuh itu ada juga. Ya. Ya, kemudian mempertahankan pH tubuh. Nih, pH itu apa pH? Ada yang tahu? Ayo. pH. Jangan cari ini pH satuan ya. Tapi dia itu mengukur apa? Air bisa, ya kan? Makanan juga bisa, minum-minuman bisa, ya. Semuanya, ya. Semua dalam kalau fisik ini dia nggak bisa ya. Dia lebih cenderung ke cairan ya. Dan pH ini adalah derajat keasaman. Derajat keasaman. Asam berarti kalau pH-nya makin rendah asam banget. Ya, pH-nya tinggi sampai 14 itu pH-nya ini. pH itu terhitung dari 1 kok sini salah ya. Oh, dan pH itu 1 sampai 7 terus habis itu 14. pH 7 ini dia netral. Contoh pH 7 adalah air. Air yang kita minum selama nggak ada kontaminan atau campuran sirup, susu, gula, dia 7 pH-nya. pH 7 itu berarti dia netral. Kita minum, kita nggak apa-apa. Paham ya? Nah, sedangkan kalau makin ke sini ke 1, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia itu asam. Yang pH-nya 1 ini bahaya banget buat tubuh kita. Ini bahaya. Ya. Yang 1 ini, ya 1 atau 2 lah ini bahaya. Kenapa? Karena terlalu asam. Contoh kayak H2SO4 yang ada di aki motor, aki mobil. Ini asam keras ya. Kalau kalian masukin jari kalian bisa melepuh. Kayak di film-film. Kalau nggak kayak Novel Baswedan tahu? Novel Baswedan yang matanya melepuh, buta, itu karena ada asam keras atau air keras bahasanya. Ya. Kalau bahasa umumnya air keras, tapi dia asam, bahaya. Ya. Sedangkan kalau ke sana 7, 8, 9, 10, 11 sampai 14 itu adalah basa. Ya. Basa ini kayak deterjen, basa ya. Yang biasanya memang cenderung rasanya pahit. Tapi kalau pare, kalian makan pare sayuran dia nggak basah, walaupun rasanya pahit. Beda ya. Kalau basa-basa ini biasanya dia hasil pabrikan ya, kayak deterjen, terus apa lagi sih? Banyak lah ya. Kita kalian bisa cari sendiri ya. Ya, kemudian menutup luka ini tadi ya. Fungsi darah ya tadi ya, kalau habis kena luka dia bakal tertutup sama namanya darah keping darah namanya, keping darah ya. Ini fungsinya. Ini peran-perannya keping darah ya. Oke, yuk. Alhamdulillah. Yuk kita next. Diclear dulu ya. Udah nyatetnya? Udah. Iya, Udah. Oke, yuk, kita next. Nah, darah kayak gini. Kalau kita ambil darah belum diapa-apain dia bakal kayak gini. Warnanya merah semua. Ya enggak? Pernah kalian lihat transfusi darah atau donor darah? Kalian belum 17 tahun ya. Mungkin kalau kalian lihat di YouTube ya. Nah, kayak gini darahnya warna merah semua. Ini merah ya. Sorry nih ya, ini merah. Kemudian kalau kita masukin ke alat yang namanya, ini alat ini yang bawah ini, namanya adalah sentrifugal. Ya. Ini ada kalau dulu Bapak pertama lihat ada di lab mahasiswa di kampus. Tapi nggak semua lab. Kalau kalian masuk ke jurusan sosiologi,
jurusan yang berbau IPS, geografi, jurusan Tanah Abang, enggak ya. Jurusan-jurusan yang sosial dia nggak bakal ada lab laboratorium, nggak ada. Tapi kalau jurusan yang MIPA, IPA, kemudian kedokteran, yang kebidanan itu ada ini. Ya, sentrifugal. Jadi dia dimasukin, nanti dia muter nih, yang tengah-tengah ini muter nih. Muternya ya, kayak blender gitu ya. Ya, alatnya ini diputar, kemudian dia bakal terbagi menjadi 3 bagian nih. Ini yang bening kekuningan. Ya. Kemudian ada yang ini tipis banget ini di sini ya, yang dia berwarna ya keputih-putihan lah ya. Kemudian yang paling bawah ini baru merah delima ya, bukan merah pekat ya. Nah, ada 3 bagian. Ya. Ada 3 bagian. Yang pertama bening kekuningan ya, bening kekuningan. Terus yang kedua ada keputih-putihan. Terus yang terakhir adalah merah pekat ya. Nah, ini kalau darah kita pakai, jadi kalau nggak ada teknologi emang kita melihat darah itu merah semua. Kalau nggak ada teknologi loh yang di bawah. Jadi zaman dulu, zaman nenek moyang ya pasti darah warnanya. Kalau kita pisahkan ternyata ada yang bening kekuningan, ada yang keputihan, dan ada yang merah pekat. Nah ini contohnya ya, jangan lihat organ reproduksinya yang di bawah ya. Lihat, kalau IPA itu nggak ada istilah saru ya. Ingat, kalau kita misalkan kalau masuk ke pelajaran agama, oke, kita nggak boleh ngomongin penis, nggak boleh ngomongin apa namanya, maaf ini payudara gitu ya. Kalau udah di agama, tapi kalau udah masuk pelajaran IPA, ya kita ngomong itu itu adalah organ, ya, organ tubuh kita. Ya jadi nggak boleh tabu kalau ngomong di mata pelajaran IPA, ya. Oke, ini laki-laki jelas ya, dia punya penis nih yang bawah ini. Nah, tapi kalau kita lihat presented by body weight, weight itu apa weight? Berat, ya kan? Kemarin kita udah belajar ya weight, kemudian work ya, usaha ya kan. Nah, jadi kalau tubuh kita ini darah itu berapa persen? 8%. Ya enggak, misalkan ini berat badannya Pak Wahid ya, misalkan 80 kg. Ya kan? Darah Bapak itu berarti sekitar 16 kg. Buset, berat banget ya. Ya kan? Berat banget. Ya. Ini darah doang, ini darah. Ya. Oke, kemudian ini nih, tadi yang putih kekuningan namanya adalah plasma darah. Ya, jadi 55% ya. Darah kita itu adalah plasma darah. Ini kalau belajar IPA doang ternyata ada matematikanya ya. Kita belajar bagian-bagian atau persentase bagian ya. Yuk lanjut. Kemudian sekitar berapa nih? Oh nih 45% red blood ya. Jadi 45%-nya dia adalah sel darah merah ya, sel darah merah. Sebenarnya kalau mau lebih detailnya ya, di sini kan ada platelet, platelet ada, aduh kok warnanya ini Pak, ganti. Ya platelet jangan ungu, hijau. Kayak platelet sama white blood. Ya. Jadi sebenarnya 1% ya, kalau boleh Bapak revisi nih ya, Bapak revisi. Bapak revisi dari sumber yang Bapak ambil ya. Ini 44%. 1%-nya ini adalah keping darah. Platelet itu keping darah ya. Jangan itu Mbak. Oke. Kita ganti warna apa ya? Biru ya biru. Ya 1%-nya adalah keping darah dan darah putih. Ada apa darah putih? Ada. Ya, jadi Bapak revisi lagi, kalau yang 55%-nya paling banyak adalah plasma darah, 44%-nya adalah sel darah merah, dan 1%-nya adalah keping darah
keping darah dan darah putih. Ya. Jadi totalnya berapa persen? 100% dong. Total 100%. Nah, terus di breakdown, diturunin, kita bahas lagi, ternyata di sini ada yang namanya di plasma darah, ya proteinnya 7%. Ya, air 91%, 2%-nya ini adalah zat terlarut. Ini zat terlarut ya. Zat terlarut. Oke? Ya, water atau water? Air. Jadi emang di tubuh kita emang butuh air. Penting nih buat kalian. Jangan sampai nggak doyan minum air bening, air mineral. Ya, Bapak punya adik ipar ya, adik ipar. Istri punya adik sepupu, dia itu nggak suka minum air bening. Minumnya Coca-Cola, Sprite, Fruity, ya kan? Fruity apa Fresh ya? Sama ya itu kayak gitu ya. Dan ternyata meninggal kemarin masih usia SMP kelas 3 sekitar kemarin harusnya SMA berarti ya. Harus sekarang masih hidup SMA-nya. Kemarin SMP meninggal kelas 3 gara-gara ginjal. Jadi air bening ini penting nih karena 91% dari plasma darah kita adalah air. Proteinnya ada di sini. Nah, kemudian nih ada sel darah merah 40% ya, dia nggak terbagi, sel darah merah cuma satu, ya nggak terbagi menjadi beberapa macam. Kemudian ini sel darah putih, yang ini, sel darah putih. Sel darah putih kita itu ternyata ada 5 jenis ya, 5 jenis sel darah putih. Kalau ada yang nanyain, pernah ada yang nanya gini, Pak, kalau perempuan yang keputihan gimana? Ini ada tahu ya, yang perempuan ya. Perempuan ada istilah keputihan. Keputihan tuh jadi di alat reproduksinya tuh mengeluarkan lendir putih. Ya, alat reproduksinya mau lendir putih. Dan itu bukan sel darah putih. Beda. Kalau sel darah putih ada di tubuh kita. Ya, kalau yang keputihan buat perempuan itu dia reaksi. Ya, reaksi kayak istilahnya kayak nanahnya ya. Kayak nanahnya di reproduksi perempuan itu bukan nanah, bukan beda. Kalau nanah dia ada di kulit. Ya, kalau perempuan beda ya. Tapi emang sumbernya adalah bakteri. Ya, jadi buat perempuan yang nggak suka ganti celana dalam, hati-hati itu bisa keputihan. Ya. Laki-laki gimana tetap ganti celana dalam ya. Sering-sering ganti celana dalam itu penting ya, menjaga kesehatan alat reproduksi kita. Oke, kemudian Pak, kalau yang ini Pak, yang protein ini ada protein ada 3 jenis ya dalam darah ya. Pengeluaran. Ya, protein ada 3 jenis, ada albumin, globulin, ada fibrinogen. Kalian pasti pernah dengar fibrin ya? Fibrinogen. Ya, fibrinogen. Terus kemudian kalau zat terlarutnya ada apa? Ada ion, ada nutrisi, ada gas juga, ya, ada waste product, berarti dia sampah, ya, sampah produksi dari kita ya. Contoh kayak apa? Kayak urin. Kalian tahu? Urin. Urin itu apa sih urin? Urin pipis ya. Beda. Urea. Contoh kayak urea, berarti kayak urea. Pernah dengar urea nggak? Belum. Pupuk urea nggak pernah dengar? Ada dengar ya pernah. Jadi sebenarnya kencing kita itu kalau kita kasih ke tanaman jadi pupuk. Yes, benar. Ya, jadi pupuk. Ya. Kemudian apalagi? Tapi kalau urea buat tubuh kita nggak baik ya, jadi racun, makanya dikeluarin di kencing. Kemudian ada lagi kayak apa sih ya? Urea, kemudian garam berlebih ya, garam juga dibuang lewat urin, lewat keringat juga. Makanya keringat sama urin jangan kalian minum, jangan kalian telan. Kalau minum keringat dibocorin, jangan ya, karena itu sebenarnya racun. Ya, kalau keringat jadi lap aja udah cukup. Kencing jadi buang karena najis juga ya enggak? Ya kan? Apalagi kalau zat sisa pembuangan, kalau feses beda lagi ya. Feses tahu? Ya, tinja kalau nggak bahasa gaulnya tai gitu ya. Nah, itu dibuang tapi bukan lewat darah, dia lewat sistem pencernaan, lambung, halus, besar, anus keluar. Tapi kalau yang lewat darah dikeluarnya lewat kulit berupa keringat dan urin. Lewat mana?
lewat alat reproduksi ya. Beda kalau reproduksi mah buat hamil ya. Kalau urin ya berarti kalau perempuan lewat saluran kencingnya ya kan. Kalau laki-laki jelas cuma satu saluran lewat penis atau penis ya. Yang itu yang apa kalau bahasa kalian ya apa? Titik ya. Ya kan? Gak usah tabu kalau belajar itu gak usah tabu ya. Oke, yuk lanjut. Ini kita bersih dulu ya. Drawing. Nah, ini adalah deskriptif tentang plasma darah. Plasma darah tadi berapa persen dalam tubuh kita? Ayo. Oh, 55% ya, 55%. Ya. Ini harus diingat ya. Kemudian cairan berwarna kekuningan. Yes. Ya. Ayo yang di rumah juga nyatet nih, yang di sekolah pada nyatet tuh ya. Kecuali Juan enggak. Kelihatan Juan. Nah, kemudian mengandung 91% air nih, ini juga harus dihafalin ya. Kita punya air yang banyak. Kemudian fungsi plasma darah untuk mengatur tekanan osmotik. Osmotik itu ini ya, apa tuh namanya? Proses berpindahnya cairan ya. Gimana Pak maksudnya Pak? Ini gini, kan sel kan satu gini ya, sel ya, ya nggak? Di dalam sel itu kan ada cairan, ini cairan. Ya. Cairan ini keluar atau masuk, ya kan? Itulah yang disebut dengan osmotik. Ini prosesnya, proses osmotik. Ada difusi, ya, ada osmosis, ya. Itu keluar masuknya cairan. Ya. Keluar masuk cairan. Kemudian membawa zat makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Ya, yo next. Kemudian ini adalah fungsi dari sel darah merah atau nama bekennya eritrosit. Ya. Eritrosit. Jadi kalau kalian ngomong eritrosit di Amerika, bakal tahu, oh eritrosit, yes. The red blood, ya. Oh red blood, ya. Nggak ada red blood, eritrosit, ya. Oke, itu bahasa internasionalnya. Ya, sel darah paling banyak jumlahnya, kemudian setiap 1 milimeter, pangkat 3 itu apa? Kubik, benar. 1 milimeter kubik, ya. Jadi kalau kalian 1 milimeter yang keluar gitu ya, satu itu ada sekitar 5 sampai 6 juta eritrosit atau sel darah merah. Banyak banget ya? Banyak ya? Banyak. Kemudian dibentuk di sumsum tulang. Ayo, kalian tahu sumsum tulang nggak? Tahu? Di mana? Dalam tulang. Iya benar. Selamat ya buat kalian yang suka gerokot-gerokotin tulang ayam, ya kan? Yang di dalamnya itu yang bagian tengah itu sumsum tulang. Atau kalian agak hedon dikit, ya, jajan di tempat mewah, makan sop tulang, sumsum tulang, itu ya? Tahu nggak? Yang ada tulang ya kan, kemudian di tengahnya dipakai sedotan buat diminum, ya kan? Ya, nah itu ada sumsum tulangnya. Itu tempat di mana sel darah merah diproduksi, pabriknya di situ ya. Oh, oke, yuk. Berbentuk bulat pipih kayak gini. Kayak apa ya? Pernah bisa bayangin nggak ya? Kayak gimana bentuknya ya? Jadi kayak apa dong? Kayak apa roti apa? Oh, apa? Kayak apa bentuknya? Kayak pil tapi dia tepung di tengah. Tahu nggak? Kayak apa ya? Bukan kayak gini, kayak dipilih ini. Yang dia tuh bentuknya seperti ini, tapi dia cekung di tengah nih. Kayak apa ya? Pokoknya bisa bayangin lah ya. Ada kalian bikin kayak kue yang ini kayak bakpao, tapi kalian tekan tengahnya, jadi kayak nyekung gitu loh. Kayak apa? Donat kan bolong. Kayak piring tapi dia masih gelembung, dia masih tebal gitu ya. Bapak suka bayangin kalau dulu zaman bapak kecil atau adik-adik bapak kecil tuh ada yang namanya
apa tuh bedak bayi, tapi yang dari pil kayak gini, digerus-gerus nanti dikasih air. Nah, pilnya kayak gini persis. Kayak gini. Kalau kalian kayaknya belum menangi ya, belum ya. Nah, bulat pipih tengahnya, ya. Kemudian dia merah karena punya hemoglobin, ya. Hemoglobin itu zat besi ya, pigmen merah yang mengandung zat besi. Jadi kalau Bapak mengingat tentang oksigen yang kenapa kita butuh oksigen, ya kita hirup nih, kan masuk paru-paru. Kok bisa oksigen yang kita hirup tuh bisa sampai ke seluruh tubuh? Karena adanya darah. Ini sel darah merah. Fungsi dari sel darah merah dia mengikat oksigen. Hemoglobin ini nih, Hb. Ini singkatannya Hb ya. Ini singkatannya Hb. Hb. Ya, bukan HBO yang titik-titik, bukan Hb, hemoglobin. Kalau dia ketambahan oksigen, ditambah oksigen dia jadi HBO. Ya. HBO. Ya, HB, ya HBO, 2 HBO. 2 HBO. Ini B ya, bukan 6 ya. Nah, gitu. Terus habis itu ketika darah melalui paru-paru, oksigen akan terikat dengan hemoglobin. Nah, ini prosesnya nih. Hb plus O2 sama dengan 2 HBO. Pak, kok gitu Pak cara tulisannya? Itu ada rumusnya sendiri ya. Masih belajar kimia di SMA. Kalau buat kalian yang masuk SMA, ya. Kok bisa nulisnya 2 HBO? Kok bisa apa namanya? Misalkan gini. Ada contoh ya, misalkan ada hidrogen plus O2 jadi 2O ya enggak? Ya kan? Nah, gitu ya. Kalau ini bukan Hb2O bukan. 2 HBO. Karena akan kalian belajar di kimia ya. Oke, next. Aduh, teman. Nah, sel darah putih atau leukosit. Makanya ada kanker darah yang namanya, ayo pernah dengar nggak kanker darah? Leukemia, ya. Leukemia. Ini kanker darah. Ya, leukemia. Kemudian dia itu lebih sedikit ya daripada sel darah merah ya. Jadi kalau tadi sel darah merah 1 milimeter apa kubik ya, itu ada 5 sampai 6 juta, ya enggak? Ya kan? Sel darah merah. Kalau sel darah putih berapa? Cuma ada 5.000 sampai 10.000 doang. Dikit. Walaupun banyak sebenarnya kalau kita sebut, wah ada 10.000 ya banyak ya sebenarnya. Tapi kalau dibandingin sama sel darah merah, kalah jauh. Nah, kenapa leukemia itu berbahaya? Penyakit kanker ini karena sel darah putih ini dia tuh memakan sel darah merah itu. Habis sel darah merahnya. Nah, kalau sel darah merah habis, bahayanya itu apa? Ayo, kalau sel darah merah kita dimakan sama sel darah putih, terus gimana? Nggak ada oksigen bener, karena sel darah merah fungsinya buat ngangkut oksigen ke seluruh tubuh kan. Nah, kalau dimakan sama sel darah putih kita kurang oksigen, nggak bisa kita berenergi. Sebelum rambutnya rontok kan ya, kalau kanker kan rontok, kurus, ya kan. Kemudian nggak ada nutrisi yang diedarkan, kebanyakan sel darah putih, ya kan. Mati. Ya, ya, gitu. Ya. Kemudian dibentuk di tulang sumsum juga, ya kan. Limpa juga ada dan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening di mana? Di sini nih. Iya benar buat dia ya di sini nih. Ya. Oke ya. Di bawah lidah kita ada kelenjar getah bening. Makanya kalau kita kecapean kan sakit sininya ya. Buat yang merasainnya kalau Bapak iya, kalau udah overwork ya, terlalu banyak bekerja, kecapean, sini pegel. Jadi harus istirahat. Jadi kayak ada warning system dari tubuh Bapak. Kalau kalian, ya mungkin nanti ada ya. Kayaknya emang warning systemnya di situ tadi. Kemudian bentuk tidak tetap, ya kan? Ini kayak di bawah ini ya. Ada 5 ini kan bentuknya nggak tetap nih, ya kan? Kemudian keluarnya leukosit dari dinding kapiler, ya disebut dengan diapedesis. Contohnya kayak gimana? Kayak kalian tadi luka, ada luka, ya.
Leukosit itu keluar melawan bakteri dan akhirnya ada timbul nanah kan? Enggak. Nah, nanah ini berarti hasil pertarungan antara sel darah putih dengan bakteri. Belut ya. Sebab itu bakteri mati dan sel darah putih gugur ya. Menjadi ya. Kemudian, ini berfungsi melindungi tubuh dari kuman-kuman penyakit, ya kan? Makanya kita sering butuh nih sel darah putih buat defense kita. Oke, ya. Jangan disumpatannya sel darah putih bikin leukemia. Nah, kalau nggak ada bakteri tubuh masuk ke dalam tubuh, ya enggak? Karena kita sakit, gampang banget sakit. Ya, kemudian ada 5 jenis leukosit nih, ada monosit, ya. Monosit itu satu doang nih. Mono kan satu ya. Mono ini satu. Kemudian ada neutrofil, ada basofil, ada eosinofil, ada limfosit ya. Ini kalau Bapak pribadi kalau sel darah putih ngapalin susah ya. Bapak pakai kepekan. Neutrofil, basofil, eosinofil, limfosit. Nanti kalau pengen belajar ngapalin, belajar mempraktekkan atau membuat karya ilmiah terkait sel darah putih, mungkin kalian bisa masuk kedokteran, ya nggak? Kedokteran atau keperawatan, itu harus hafal. Ya, masuk ke sini harus hafal di sini, ya. Ya, next. Nah, ini terakhir ada namanya keping darah. Ya, keping darah ini ya usianya dikit, cuma 7 sampai 9 hari. Maksudnya gimana, Pak? Berarti selama 7 sampai 9 hari dia tuh teregenerasi, harus diganti. Ya. Termasuk sel darah merah kita juga setiap hari loh malah sel darah merah kita. Ya, di mana coba? Tempat pembongkarannya di mana? Di hati. Itulah fungsi hati. Nanti kalian belajar hati kelas 8 semester 2 nanti. Sistem ekspresi namanya, ya. Hati itu fungsinya adalah selain menetralkan racun. Kalian pernah minum obat? Ya. Obat itu sebenarnya dia tuh racun tapi obat, ya. Paham ya? Dia tuh kayak koin, 2 mata uang. Dia obat untuk penyakit misalkan demam, kita minum paracetamol, ya enggak? Dia benar bisa menstimulan otak kita untuk mengeluarkan keringat yang lebih banyak, membuat kita kantuk, ya enggak? Terus kemudian menghasilkan hormon yang menurunkan panas, ya. Dan tapi sisi mata uang lainnya dari obat adalah dia racun. Racun gimana, Pak? Racun buat tubuh kita karena dia kan full senyawa kimiawi, ya enggak? Yang sebenarnya kita nggak butuh, di tubuh kita nggak butuh. Makanya kalau ada orang yang terlalu banyak minum obat, hatinya dia bakal jadi keras. Bukan ini ya, bukan zohir, bukan kayak kiasan hati keras, sombong dan lain-lain ya. Tapi secara dohir, itu berarti fisik emang hatinya itu jadi keras, mengental, ya kan, dan akan bisa mengeras, ya. Dan itu rusaknya hatinya rusak, hati yang sebenarnya ya, hati yang sebenarnya. Nah, makanya kalau bisa ya jangan terlalu sering minum obat, ya, jangan sering terlalu minum obat. Nah, kemudian sel darah merah masuk ke hati dan dirombak jadi darah yang baru, ya. Karena saya kan rusak. Yang baru itu dia berkeliling, ya kan, mengalami reaksi dan harus diperbaiki. Nah, termasuk keping darah, dia 7 sampai 9 hari harus diganti. Dan terakhir ini yang penting ini adalah berperan sebagai pembekuan darah. Ya, yuk kita coba lihat ada videonya kok. Soft tissue organs in the body repair injury through a multi-step process that begins as platelets from torn vessels work to form a mesh-like clot that prevents blood loss. Inflammation in the area occurs as tissue repair begins in the damaged area. Mast cells release histamine. How your body heals, ya. Berarti apa? Artinya bagaimana tubuhmu
Heals, menyembuhkan diri. Soft tissue organs in the body repair injury through a multi-step process that begins as platelets from torn vessels. Ini terluka, jarinya terluka, ya kan? Kemudian kulitnya membuka, ya kan, dan berdarah. Work to form a mesh-like clot that. Nah, ini yang kayak apa namanya, kayak berkaki-kaki gini ya, kan dia bentuknya nggak teratur sebenarnya, dan dia akhirnya menutup luka kita. Jadi kalau ada luka, ya kan, pertama pasti darah merah keluar, ya nggak? Dan darah merah, mungkin juga ada beberapa plasma darah keluar, ya kan? Tapi di situ langsung kalian biarin aja, kalau bapak pribadi ada luka sayat, bapak keluarin dulu darahnya, biar mungkin kalau ada infeksi dari pisaunya, bapak keluarin dulu, kucurin semuanya, cuci, dibiarin lagi dia keluar darah. Tapi bapak biarin sampai dia kering sendiri. Bapak lihat, oh proses di mana keping darah ini mulai bereaksi, ya kan? Mulai bereaksi dan menghasilkan sebenarnya benang, ada benang-benang. Inflammation in the area occurs as tissue repair begins in the damaged area. Ini Mast adalah cells saudara buktinya. release histamine that dilates blood vessels and increases blood flow to the repair Ya, site. saudara putih dia keluar. White blood cells, called neutrophils and Tadi kan dia macrophages, beda work to ya. consume Proses di mana bacteria saudara and putih keluar remove dari damaged tissue kapiler, and debris. dia melawan As kuman. bacteria and dead cells are removed, Nah, the kemudian dia akan proliferative phase of menghasilkan wound kayak healing hasil begins. dari Fibroblasts hormon itu ya. build Nah, new tissue by secreting collagen Nah, that dan takes the shape of the original selama tissue. kelamaan During hilang dan remodeling, the memabrik final dan phase of wound menghasilkan jaringan healing, baru. the tissue created by the fibroblasts matures and regains its Istilah normal. jaringan jaringan yang ada atau timbul setelah kalian terluka kan biasanya warnanya beda, ya enggak? Kalian sadar nggak? Ini kayak misalkan bapak nih, bapak ini ada jaringan yang beda nih, di sini. Ya, ini namanya jaringan parut. Bapak dulu pernah mukul kata yang sempat gitu ya. Nah, ya, bapak biarin dan ternyata dia mengadakan jaringan parut kayak gini. Dia beda kayak kulit. Mungkin kalian juga pernah ada luka-luka ya. Nah, kalau kalian biarin aja, dia bakal jaringan parut namanya. Ya. Dan dia nggak bakal tumbuh rambut. Makanya kalau ada orang jatuh kepalanya, ya, berdarah, dijahit, pitak kan? Ya enggak. Nah, itu jaringan parut dia nggak ada rambutnya. Ya, nggak bakal tumbuh rambut. Biasa aja sama ya. Nggak usah jijik, nggak usah takut karena iya sains alam kita harus tahu. Nanti kalau bapak punya anak, hati-hati nih, jangan sampai kepala kita bentur. Nanti kalau berdarah pitak deh, gitu enggak? Karena bapak udah tahu. Gitu. Ya. Kalian juga kalau udah tahu, nanti harus dipraktekkan ya. Iya. Ini buat yang di rumah juga ya. Hati-hati jangan sampai kepalanya kebentur, berdarah terpitak kamu ya. Oke. Soft tissue organs in the body repair injury. Oke, di sini Bapak akan jelaskan sedikit terkait bagaimana kok kita bisa ini ya, bisa menghealing luka kita ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak nantinya, Bapak? Oke ya. Jadi trombosit pecah nih, ya trombosit pecah. Ya, kaca. Nah, trombosit pecah ini gara-gara ada yang namanya luka. Aduh. Karena adanya luka. Luka sebenarnya ya bukan luka kaki ya. Luka ya berdarah, darah kan keluar. Darah keluar. Nah, darah keluar akhirnya trombosit otomatis dia pecah. Ya. Dia pecah, trombosit pecah akan mengeluarkan yang namanya enzim. Enzim trombokinasa. Kelihatan nggak? Berarti, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada namanya enzim ini, enzim. Enzim trombokinasa. Ya. Atau tromboplastin ya, plastin ini dia enzim ya. Oke, yuk. Setelah enzim keluar ya,
Makanya kenapa kita sangat pakainya otak. Iya, untung bapak udah nikah ya. Oke, ini turunin ya. Ya, enzim ini, enzim. Kenapa sangat penting kita mengkonsumsi kalsium. Ca2 itu kalsium ya. Ini kalsium. Kalsium bisa kita dapat di mana? Susu, ya susu. Aduh gak habis ya. Susu, kemudian nanti dia bakal mengubah namanya protombin. Ini saatnya kalian beristirahat. Protombin dari trombin, Makan bekal makanan dari rumah ya. dan Trombin kemudian dia menjaga menghasilkan, kebersihan. ya dia Masukkan menghasilkan semua sampah ke dalam plastik atau mengeluarkan atau tempat sampah yang telah disediakan. Terima kasih. fibrinogen. Fibrinogen ini nanti yang akan menjadi fibrin. Ini fibrin. Alhamdulillah. Kini saatnya Oh, ini benang-benang. kalian beristirahat. Silakan keluarkan bekal makanan dari rumah dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan. Masukkan semua sampah ke dalam plastik atau tempat sampah yang telah disediakan. Terima kasih. Sama trombosit petang ya, kita lihat ini. Ini besok keluar ini diulang lagi ya. Trombosit petang, kemudian dia bakal ngeluarin enzim, ya kan? Nah, enzim ini yang dibantu sama kalsium dan vitamin K, ya. Vitamin K. Ya. Nah, terus dia bakal mengubah nih yang namanya protombin. Protombin kemudian jadi trombin, ya kan? Trombin ini nanti dia mengubah menjadi fibrinogen dan jadi fibrin. Sukanya tertutup, ya. Ya. Jadi itu sebenarnya mekanisme ya, suka, protosnya pecah, ya kan? Nanti ada enzim, kemudian dibantu sama vitamin K dan kalsium, trombin jadi trombin, trombin menjadi mengeluarkan fibrinogen, terus jadi fibrin benar-benar untuk kita, ya. Oke. Terus kalian boleh diambil makanannya? Coba. Habis ini siapa ya? Brodia. Ya, silakan yang makan, silakan. Oh iya, benar. Sebenarnya masih ada pembuluh darah ya, kita ada pembuluh darah. Oke, ini nanti di lain kesempatan ya, nanti kita pekan depan ya. Oke, kita tutup dengan bacaan dalam sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Ada yang makan, ada yang nggak makan. Mau makanan nggak? Nggak. Oke, yang di rumah sudah diakhiri ya. Halo? Halo? Halo, Pak. Ya, kita udah diakhiri. Mungkin kalau yang di rumah ada pertanyaan nggak? Yang di rumah ada pertanyaan nggak? Halo? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak, Pak. Oke.
Oke ya. Jadi semakin kita nanti lanjutin aja ya besok ya. Ke depan kita lanjutin aja. Oke, udah, makasih. Kalian kalau mau lihat teman-teman kalian juga boleh. Ya, atau mau live langsung aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Haji nggak makan Haji?